Halo semuanya, selamat datang di channel Klasikin Dulu. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat aneh, sekaligus misterius, tentang salah satu penemu paling terkenal di dunia, Thomas Alva Edison. Kebanyakan dari kita mengenal Edison sebagai penemu lampu pijar, fonograf, atau kamera film. Tapi, tahukah kalian bahwa Edison juga pernah mencoba menciptakan sebuah alat untuk menelepon arwah orang mati? Tetap tonton video ini sampai habis, karena kalian akan menemukan fakta-fakta mengejutkan, teori konspirasi, serta berbagai pendapat ahli tentang eksperimen aneh ini. Siapkan diri kalian, karena ceritanya akan membawa kita ke era spiritualisme abad 20 yang penuh misteri. Sebelum kita membahas telepon arwah, mari kita mengenal sedikit lebih dalam sosok Thomas Alva Edison. Lahir pada 11 Februari tahun 1847, Edison dikenal sebagai salah satu penemu tersukses sepanjang sejarah. Ia memiliki lebih dari 1000 hak paten, termasuk lampu listrik, fonograf, dan kamera film. Edison adalah simbol kemajuan teknologi modern, tapi di balik itu, Edison juga memiliki sisi eksentrik. Rasa ingin tahu yang tak terbatas bahkan pada hal-hal yang tidak lazim. Banyak orang tidak tahu bahwa Edison tertarik pada hal-hal supranatural, khususnya fenomena spiritualisme yang saat itu sedang populer di Amerika dan Eropa. Untuk memahami telepon arwah, kita harus melihat ke era spiritualisme pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu, banyak orang percaya bahwa roh orang mati bisa dihubungi melalui medium spiritual. Fenomena pesta pemanggilan arwah, papan Ouija, dan sejenisnya sangat populer di kalangan masyarakat kelas atas. Bahkan penemu sekelas Edison pun tertarik, tetapi ia ingin mendekati hal mistis ini dengan sudut pandang ilmiah. Menurut beberapa catatan, Edison merasa bahwa jika roh benar-benar ada, maka seharusnya ada cara ilmiah untuk menangkap atau berkomunikasi dengan mereka. Disinilah ide spirit phone atau telepon arwah lahir. Pertanyaannya, apakah Edison benar-benar membuat telepon arwah? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Edison memang pernah membicarakan ide ini di beberapa wawancara dan catatan pribadinya. Dalam sebuah artikel majalah Scientific American tahun 1920, Edison dikabarkan sedang mengerjakan sebuah perangkat yang bisa mendeteksi keberadaan roh. Edison sendiri menyebutnya sebagai perangkat komunikasi spiritual. Sayangnya, tidak ada prototipe yang berhasil ditemukan hingga saat ini. Beberapa teori mengatakan prototip ini hilang, dihancurkan, atau memang tidak pernah diwujudkan sepenuhnya. Namun, sketsa dan gagasan Edison cukup mendetail. Ia membayangkan menggunakan alat perekam suara ultrasensitif dan sensor partikel halus untuk menangkap getaran roh. Bagaimana cara kerja alat ini menurut Edison? Edison percaya bahwa kehidupan tidak lenyap sepenuhnya setelah mati, melainkan berubah menjadi bentuk energi kecil yang sangat halus. Jika energi itu cukup kuat, maka harusnya bisa memengaruhi perangkat fisik. Maka, ide dasarnya adalah menciptakan alat yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal yang tidak bisa didengar atau dilihat manusia biasa. Dalam catatan lain, Edison juga pernah berdiskusi dengan peneliti lain tentang alat perekam suara yang bisa mendeteksi suara-suara dari dimensi lain. Inilah yang membuat teori telepon arwah Edison jadi terkenal karena berbeda dari praktik spiritualisme tradisional. Ia ingin membuktikan secara sains, bukan hanya sekadar ritual gaib. Tentu saja, ide ini mengundang banyak keraguan. Beberapa orang menganggap Edison hanya bercanda atau sedang berusaha menarik perhatian publik. Ada juga yang percaya ini hanyalah rumor yang dibesar-besarkan oleh media masa itu. Namun, beberapa ahli sejarah teknologi menemukan cukup banyak bukti berupa kutipan Edison, sehingga ide telepon arwah tidak bisa sepenuhnya dianggap hoax. Selain itu, Edison punya reputasi serius sebagai penemu yang berani mengembangkan ide gila. Jadi, tidak menutup kemungkinan ia benar-benar pernah bereksperimen dengan alat supranatural. Menariknya, Edison bukan satu-satunya ilmuwan besar yang tertarik pada spiritualisme. Nikola Tesla, rival sekaligus rekan Edison, juga pernah membicarakan tentang komunikasi antar dimensi. Begitu pula ilmuwan terkenal seperti Sir Oliver Lodge yang mendukung eksperimen supranatural. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu, garis antara sains dan spiritualisme sangat tipis. Penemu dan ilmuwan tidak segan-segan mencoba membuktikan hal-hal yang sekarang kita anggap mistis. Beberapa teori konspirasi berkembang dari ide ini. Ada yang mengatakan bahwa prototipe telepon arwah Edison disembunyikan oleh pemerintah Amerika karena dianggap berbahaya. Ada juga yang mengklaim
bahwa perusahaan teknologi besar mengambil ide dasar ini untuk mengembangkan teknologi komunikasi modern. Meskipun tidak ada bukti nyata, teori-teori ini tetap menarik dibahas karena menunjukkan bagaimana ide liar Edison bisa memengaruhi imajinasi banyak orang hingga saat ini. Dari sudut pandang sains modern, ide telepon arwah ini tentu dianggap mustahil hingga saat ini. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan roh yang bisa berkomunikasi melalui gelombang atau getaran fisik. Namun, gagasan Edison tetap diingat sebagai salah satu contoh bagaimana penemuan dan spiritualitas kadang bertemu di titik yang sama. Keingintahuan manusia akan misteri hidup dan mati, meskipun tidak pernah terwujud, ide telepon arwah menunjukkan betapa luasnya imajinasi Edison. Dia tidak hanya menciptakan teknologi praktis, tetapi juga membayangkan teknologi di luar logika zamannya. Bagi sebagian orang, kisah ini menjadi inspirasi bahwa tidak ada ide yang terlalu gila untuk dicoba, selama ada keingintahuan dan tekad untuk membuktikannya. Nah, itulah kisah aneh tentang Thomas Alva Edison dan telepon arwah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Edison benar-benar mencoba berkomunikasi dengan arwah? Atau kalian lebih percaya ini hanya rumor yang dilebih-lebihkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Klasikin Dulu, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video kisah aneh berikutnya. Terima kasih sudah menonton.